Shalom saudara-saudara yang seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersuka cita bisa menikmati persekutuan dengan saudara semua meskipun melalui media sosial seperti ini. Kami percaya doa-doa dan dukungan saudara semua telah berkontribusi dalam kemajuan pemberitaan firman Tuhan di Bijaksana Channel. Tujuan kami adalah melalui channel ini nama Kristus semakin dimuliakan dan kita semua semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Saudaraku, mari kita masuk dalam saat teduh pagi ini dengan berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang benar dan yang hidup, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu yang melimpah bagi kami, sehingga pagi ini kami bisa bangun tidur dalam keadaan tubuh yang sehat dan diperbaharui dengan kekuatan yang baru. Namun apabila ada di antara saudara seiman kami di channel ini yang sedang menderita sakit, kami berdoa memohon belas kasihan-Mu dan kuasa kesembuhan-Mu yang menjamah dan menyembuhkan setiap orang. Bukan hanya disembuhkan, tetapi kami juga berdoa bagi pemulihan setiap bagian tubuh yang sakit. Kami juga berdoa bagi masalah-masalah lain yang sedang dihadapi saudara-saudara kami. Berikanlah berkat-berkat dan adakanlah mujizat-mujizat keuangan bagi yang sedang berkekurangan dan terlilit hutang. Berikanlah pemulihan bagi keluarga-keluarga yang sedang retak. Berikanlah pertolongan dan jalan keluar bagi setiap saudara kami dalam masalah-masalah yang mereka hadapi. Kami percaya gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menjaga kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk bersatu teduh. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan pikiran yang fokus dan hati yang bisa mengerti, agar kami dapat menangkap kebenaran-Mu dalam firman yang kami dengarkan. Berikanlah kami kekuatan dan ketekunan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang taat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, setiap orang memiliki kemungkinan untuk mengalami kelelahan baik secara fisik atau mental setelah mereka melakukan serangkaian kegiatan dalam waktu yang singkat. Hal ini membuktikan bahwa kita hanyalah manusia-manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Di saat kita mengalami kelelahan secara fisik, kita memerlukan makanan dan istirahat untuk memulihkan kekuatan kita. Namun di saat kita mengalami kelelahan secara mental, kita membutuhkan bisikan Tuhan. Mari kita membaca sebuah ayat dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 12. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu, dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Untuk mempermudah pemahaman kita tentang maksud bunyi angin sepoi-sepoi basah, kita perlu melihat terjemahan kata-kata itu dalam versi bahasa Inggrisnya, yaitu "There was a soft whisper", yang berarti sebuah bisikan yang lembut. Latar belakang kisah ayat Alkitab tersebut adalah tentang Nabi Elia yang melarikan diri karena ancaman Ratu Isabel yang ingin membunuhnya. Nabi Elia begitu lelah secara mental sehingga ia berkata demikian dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4b. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Seorang nabi Tuhan yang baru saja mengalahkan 850 orang nabi-nabi palsu mengalami ketakutan terhadap ancaman seorang wanita. Ia melarikan diri ke padang gurun, kemudian ke gunung Horeb. Mari kita baca apa yang terjadi di atas gunung itu.
1 Raja-Raja 19 ayat 11-12. Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Tuhan tidak ada dalam angin, gempa maupun api. Tetapi Tuhan ada dalam sebuah bisikan yang lembut. Alasan Tuhan berbisik kepada Nabi Elia adalah untuk menyatakan kehadirannya yang dekat dengan Nabi Elia. Saat seseorang berbisik kepada kita, ia harus berada dalam posisi yang sangat dekat dengan kita. Jika tidak, kita tidak akan bisa mendengarkan suaranya. Lewat pernyataan kehadiran Tuhan kepada Nabi Elia, kita bisa belajar sebuah kebenaran tentang keinginan hati Tuhan yang paling dalam, yaitu ingin dekat dengan kita. Saat kita sedang mengalami kelelahan secara mental, seperti halnya Nabi Elia, cukup sudah, biarkan aku mati saja daripada mengalami semua penderitaan ini. Tuhan berbisik kepada kita untuk menyatakan kehadirannya di dekat kita. Ia ada bersama kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia mengerti bahwa kita lelah dan ia ingin memberikan kekuatan baru bagi kita. Bisikan Tuhan mengatakan kepada kita bahwa ia ada di saat-saat tergelap dalam hidup kita. Ia cukup dekat untuk menjangkau dan menolong kita. Kita tidak perlu takut atau cemas terhadap apapun. Rasul Paulus, meskipun sedang dibelenggu dengan rantai dalam penjara di Roma, menuliskan kepada jemaat di Filipi demikian. Filipi 4 ayat 4-5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Dalam versi bahasa Inggrisnya tertulis, "The Lord is near." Atau lebih tepatnya berarti Tuhan itu dekat. Rasul Paulus mengerti sebuah rahasia untuk tetap bersukacita dan tidak khawatir terhadap apapun meskipun sedang berada di tengah penderitaan. Rahasia itu adalah kehadiran Tuhan di dekatnya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, seperti halnya Nabi Elia dan Rasul Paulus mengerti bahwa Tuhan itu dekat sehingga mereka bisa mendengar bisikan Tuhan. Demikian juga kita harus mempercayai dengan iman bahwa Tuhan dekat dengan kita. Arahkanlah telinga rohani dan hati kita kepada Tuhan agar kita bisa mendengarkan bisikannya karena Ia berbicara dengan suara yang lembut. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga kita semua bertumbuh semakin dewasa dalam pengenalan kita akan Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, sungguh kami bersyukur atas kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu pagi ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami terbuka untuk koreksi-Mu atas hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mau diubahkan menjadi semakin menyerupai Kristus. Engkau mengetahui apa yang menjadi rencana kami hari ini. Kami berdoa memohon pertolongan dan tuntunan-Mu dalam hal-hal yang perlu kami selesaikan. Juga berikanlah kami kata-kata hikmat dan penghiburan saat kami bertemu dengan orang-orang. Pakailah hidup kami sebagai alat kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan kesejahteraan bangsa kami. Terpujilah nama-Mu atas bangsa kami. Kiranya terang Kristus menjamah dan menerangi jiwa-jiwa yang belum mengenal-Mu. Dan kiranya kasih-Mu memenuhi negeri kami dan mengubahkan hati orang-orang. Kami berdoa bagi terjadinya kebangunan rohani di Indonesia,
Kami juga berdoa memohon berkat hikmat dan pengertian bagi para pemimpin negeri ini, disertai rasa takut dan hormat akan Engkau. Berkatilah Indonesia dengan berkat-berkat-Mu yang terbaik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.